Halo cuy, selamat datang di channel Anti-Meta. Di video kali ini gue akan share ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca, dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Study Group. Study Group merupakan salah satu komik manhwa terbaik yang memiliki latar cerita perkelahian dalam dunia sekolah. Gamin adalah siswa yang gemar sekali belajar. Ia memiliki impian untuk bisa masuk ke universitas terbaik. Tak hanya belajar pelajaran sekolah, Gamin pun juga senang belajar bela diri yang ia pelajari dari berbagai sumber, termasuk dari buku. Dalam sekolah barunya, Gamin bertemu dengan Hang Yong, mantan tutornya ketika ia masih kecil. Seakan dipersatukan oleh takdir, mereka berdua pun berniat membantu satu sama lain untuk mencapai impian mereka masing-masing. Namun jalan panjang mereka tak semudah yang diharapkan, penuh rintangan dan lika-liku mulai dari lingkungan sekolah, antar geng, hingga menyeret ke dunia mafia. Weak Hero. Manhwa ini menceritakan tentang seorang pelajar pintar yang rajin belajar bernama Shin Yeon. Meski kecil dan kurus, ternyata Shin Yeon memiliki kemampuan berkelahi yang luar biasa. Tanpa sadar, Shin Yeon yang hanya memiliki minat terhadap pelajaran harus berurusan dengan preman-preman tukang kelahi yang ada di sekolahnya dan di sekolah lain. Omniscient Reader Viewpoint. Omniscient Reader Viewpoint adalah manhwa yang diadaptasi dari novel dengan alur cerita protagonis yang membaca novel. Menceritakan kisah Dokja, pekerja kantoran yang hobi membaca novel favoritnya yang berjudul 3 Cara Bertahan dari Kiamat. Suatu hari novel yang ia baca menjadi kenyataan. Hanya Dokja lah yang tahu bagaimana dunia akan berakhir, dan hanya ia juga yang tahu cara bertahan hidup dalam situasi tersebut. Dokja memanfaatkan pengetahuannya dari novel yang ia baca untuk mencegahnya dari berbagai rintangan, bertahan hidup, hingga mengubah jalan cerita. I Am the Sorcerer King. Manhwa berjudul I Am the Sorcerer King menceritakan tentang 10 tahun yang lalu ada segerombolan monster dari celah terbentuknya ruang dan waktu yang menyerang umat manusia. Saat itu juga orang-orang mulai membangkitkan kekuatan dan memburu para monster untuk memperoleh uang dan ketenaran. Lee Sung-hoon adalah protagonis utama manhwa ini, di mana Lee Sung-hoon membutuhkan uang dikarenakan penyakit ibunya. Ia pun mengambil pekerjaan yang berbahaya untuk membantu berburu monster tersebut 4 kali sebulan, di mana Lee Sung-hoon bertindak sebagai umpan untuk para pemburu. Tetapi di suatu hari dia terluka parah oleh monster dan mengingat kembali masa lalunya sebagai raja penyihir. Ia pun merasa bahwa dirinya baru saja mati. Lee Sung-hoon pun teringat kehidupan sebelumnya yang menjadi seorang Sorcerer King Karatraus. Dengan kenangan masa lalu tersebut, pertunjukan cerita Sung-hoon yang sangat kuat dimulai. The Dark Magician Transmigrate After 66666 Year. Manhwa ini menceritakan tentang reinkarnasi sang penyihir hitam bernama Diablo Volvir. Seorang penyihir perkasa disegel selama ribuan tahun karena skema 12 dewa. Tetapi 60.000 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dia turun kembali ke bumi sekali lagi. Seorang penyihir bereinkarnasi setelah 6666 tahun. Beyond Max Level. Menceritakan kisah Kim Ki-bong yang terjebak dalam tes kebangkitan selama 3000 tahun karena sebuah insiden yang tidak normal. Setelah 10 tahun berlalu di dunia nyata, Kim Ki-bong kembali. Terkaget karena dunia sudah dikuasai oleh para monster. Kini Kim Ki-bong dengan levelnya yang maksimal berusaha untuk memulihkan dunia dengan menghabisi para monster yang ada. Reincarnation of Suicide Battle God. mengisahkan Zephyr, manusia terakhir yang melawan kejahatan di dunia yang ditinggalkan oleh para dewa.
Ketika dia terbunuh dalam pertempuran oleh Tartarus, dewa kehancuran, semua harapan bagi umat manusia tampaknya hilang. Tapi nasib Zephyr tidak disegel para dewa yang menganggap pertempurannya menghibur telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Karena dia dikirim 10 tahun ke masa lalu, kembali ke saat dia menjadi budak, bukan manusia paling kuat yang masih hidup. Mampukah Zephyr membalaskan dendamnya terhadap Tartarus dan menyelamatkan wanita yang dicintainya? Ataukah dia ditakdirkan untuk mengulang masa lalu? Max Level Returner. Eternal World merupakan sebuah game VR populer dengan 120 juta lebih pemain di dalamnya. Sayangnya suatu hari banyak pemain menghilang tanpa jejak dalam game tersebut. Ketika beberapa bulan berlalu, satu persatu pemain berhasil kembali ke dunianya dengan selamat. Sayangnya monster dalam game juga ikut muncul sampai membuat kehancuran di berbagai belahan bumi. Semua tanpa kacau, sampai pada akhirnya Raja Bertopeng datang. Ia membasmi berbagai monster dengan mudahnya sehingga masyarakat menaruh percaya pada dirinya. Solo Max Level Newbie. Secara garis besar, manhwa ini bercerita tentang Ji-Hyo, seorang youtuber game yang satu-satunya orang yang melihat akhir dari game Tower of Trial. Namun ketika popularitas game tersebut menurun, menjadi sulit baginya untuk terus mencari nafkah sebagai youtuber games. Karena dia sudah melihat akhir permainan, dia akan berhenti bermain. Tapi hari itu Tower of Trial menjadi kenyataan dan Ji-Hyo yang tahu tentang setiap hal dalam game mengambil alih segalanya, lebih cepat daripada yang bisa dilakukan siapapun. Reverse Villain menceritakan Jungwoo yang terjebak dalam siklus reinkarnasi bersama dengan musuh bebuyutannya Shinryong. Sayangnya di setiap reinkarnasi ia selalu kalah oleh Shinryong. Pada reinkarnasi ke-6 kalinya dia dilahirkan ke dunia modern. Karena tidak ada murim di dunia modern, tujuan Jungwoo yang awalnya menjadi penakluk murim berganti dengan tujuan yang lain. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.